Nah gini, pembangunan itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada investasi. Bener nggak? Bangun jalan duitnya dari pajak. Salah satu penyumbang pajak itu adalah industri. Industri selain nyumbang pajak, nyiapin lapangan kerja. Industrinya jangan diganggu, jangan dipalakin, jangan didemo-demo, jangan ditakut-takutin. Kalau pada kabur nanti mau dapat duit dari mana negara ini? Ya kan? Harus dijaga. Ini mumpung di otak saya inget nih. Pembangunan industri ini pabriknya bagus nih, bagus nggak pabriknya? Tapi Pak Bupati, kalau besok kaki limanya nggak ditata, jadi kumuh. Jadi yang berikutnya adalah Pak Bupati nanti cari ini karyawan kalau makan tuh di mana, kantinnya di mana, warung-warung di mana, nanti bangunannya Pemprov yang bangun, ya. Biar pada bagus, saya nggak mau lagi di pinggir jalan tuh kumuh. Kalau ada pabrik berarti ada keindahan, betul nggak? Bukan kekumuhan dan kemacetan, oke? Tuh. Kakinya benerin, jangan gitu terus. Nah, ya, ketawa semua. Kalau sama saya santai. Nih, yang kedua, pabrik waktu mau dibangun digangguin, ditakut-takutin. Sekarang nggak boleh ada, harus hilang. Pokoknya Pak Diskrimsus, Direskrimsus, kalau ada premanisme, ganggu industri, palakin, saya minta tegas, tangkap, adili. Udah. Nih. Nah yang berikutnya, kalau sudah ada pabrik orang harus kerja. Nah yang kerja ini pasti ribut dua nih, tenaga kerja yang setempat dengan yang di luar, oke? Kalau yang ahli-ahli ya rekrut dari lu, karena nggak mungkin dipaksain kalau di tempatnya nggak ada. Kalau di tempatnya nggak ada ya pakai yang setempat, oke? Setuju nggak kalau yang ahlinya dari luar? Setuju nggak? Lah, ya ada yang ahlinya nggak di sini? Mana? Ahli apa? Nah, kan pasti dari luar. Tapi nanti mayoritas pekerjanya orang sin. Tetapi orang sini juga sekarang dipersiapkan nih tenaga ahli-ahli ke depan, dididik, disekolahin, nggak bisa ujug-ujug. Nah, tapi kalau sudah masuk kerja pakai hukum kerja. Saya ngasih tahu bagi suami-suaminya yang istrinya kerja, suaminya nggak kerja, harus perhatian sama istrinya. Bener gak? Istrinya capek kerja seharian, datang ke rumah jangan dimarah-marahin. Siapin nasi goreng, cuci baju, cuci celana dalam, jangan, kasihan capek. Setuju gak? Iya. Kemudian jaga kesehatannya, jaga makanannya. Setelah itu ikutin hukum kerja. Kalau ada kesalahan ditegur, jangan bawa orang sekampung dibawa ke pabrik ngancam manajer HRD. Nggak bisa, ini hukum industri, dihitungnya berdasarkan nilai industri. Barangnya salah cetak, sepatunya salah ngelem, itu berdampak pada produksi. Di pasar internasionalnya nggak diterima. Kalau di industri itu kirim barang satu kontainer yang cacat satu, yang dibalikin ke Indonesia satu kontainer, rugi nggak perusahaan? Makanya di perusahaan itu kalau agak sedikit sadis-sadis, ya memang hukumnya sadis. Kenapa? Di luar negeri juga sadis yang belinya, ya nggak ada toleransi. Nah yang berikutnya, ngelamar kerja ngantre ribut. Atau kalau nggak permainan, HRD main dengan tokoh desa, nanti KTP-nya diurus, duit. Ngelamar kerja, duit. Nah nanti satu rekrutmen ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada 10 juta, ada yang 15 juta. Saya tahu yang begitu. Pinjam uangnya dari mana? Bang Emok. Habis itu tenaga kerjanya kontrak, baru 6 bulan diberhentiin. Lah ya lobang. Nah untuk itu, untuk menghindarkan ini, nanti minggu depan Ibu kita undang seluruh manajer HRD di seluruh Jawa Barat, bikin MOU rekrutmen tenaga kerja bersih,
bebas pungli. Nah, dan kemudian kita bikin kanal pengaduan ya. Jadi warga yang adu boleh, pengaduannya terintegrasi dengan Krimsus. Jadi saya pengen Krimsus nanti tangkep calo tenaga kerja, tangkep OTT. Gitu loh. Tuh saya pengen beres nih. Nah yang berikutnya, coba sini siapa yang ngelamar? Udah bisa belum? Pakai aplikasi nyari gawe. Ini gagasan original Provinsi Jawa Barat. Jadi nggak usah ngantri lagi, nanti pakai sistem aplikasi ngelamarnya. Tetapi yang lokal diprioritaskan, nanti ada pagar-pagar melindunginya ada. Ya, yang sini dilindungi dulu prioritas utama karena ini yang punya tempat, sawahnya diganti jadi pabrik. Nanti jumlah tenaga kerjanya berkurang, harus prioritas. Oke? Tetapi harus dilatih dengan baik. Oke? Nanti dinas tenaga kerjanya nanti saya siapin biayanya. Kalau kita bisa bikin pelatihan, sistemnya dari di sini, pelatihnya dari sini, nggak apa-apa. Selama pelatihan kasih uang saku oleh Pemprov, saya siap. Beres, duit banyak, dana transfer boleh dipotong, tapi duit kita nggak akan habis. Kagok aing liar. Nah kemudian ngelamarnya bagaimana? Pakai sistem aplikasi. Nanti kan tinggal di-upload jasanya, persyaratannya kan. Nggak usah fotokopian. Nanti udah diseleksi, udah lulus baru ngurus persyaratan. Udah lulus dulu. Oke? Udah diterima di pabrik. Pabrik apa namanya? Oke, lurus SKCK-nya, urus keterangan kesehatannya. Boleh, jangan sebelum ngelamar ngurus persyaratan, nyaho tuh buka duit. Setuju? Buat Bu, surat edaran gubernur atau surat peraturan gubernurnya tentang sistem rekrutmen tenaga kerja di Jawa Barat. Ngurus persyaratan setelah lulus.